Setelah melakukan perbuatannya, Rudolf melarikan diri. Lalu beberapa lama kemudian mayat korban ditemukan oleh warga setempat dengan kondisi masih terbungkus plastik hitam. Selamat datang di Pengangguran FM, gue Coki, dan di video kali ini gue mau bahas tentang pembunuhan kejam seorang wanita yang dilakukan oleh mantan seorang pendeta dan terjadi di salah satu apartemen di daerah Jakarta. Lalu kemudian mayatnya ditemukan di salah satu kolong jalan tol di Bekasi. Sebelum pembahasan lebih lanjut, silahkan di subscribe dan juga follow akun sosial medianya buat dapat video-video selanjutnya. Thank you. Pria dengan nama lengkap Christian Rudolf Tobing selanjutnya akan disebut Rudolf, terlahir pada tahun 1986 yang artinya saat ini dia telah berusia 36 tahun. Rudolf juga sempat menempuh pendidikan teologinya di negara Amerika Serikat. Namun sebelum lulus ia dideportasi kembali ke Indonesia. Lalu setelah itu ia meneruskan kembali pendidikannya tersebut sampai akhirnya lulus pada tahun 2015. Kemudian kepada pihak kepolisian, Rudolf mengaku dan mengatakan pernah menjadi pendeta pada bulan Maret sampai bulan Juli tahun 2022. Dan sesekali dia diberikan kesempatan untuk berkhutbah di salah satu gereja. Selain mengaku sebagai pendeta, dia juga mengaku pernah menjadi terapis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, Rudolf mengajak Ade Yunia Rizabani atau Ica untuk melakukan siaran podcast rohani di salah satu kamar apartemen di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kemudian Ica menyanggupi ajakannya tersebut. Singkat cerita, pada saat perjalanan menuju apartemen, Rudolf menjelaskan kepada Ica tentang konsep podcast yang akan mereka buat. Dan dia juga mengatakan bahwa konten podcastnya tersebut memiliki sponsor dari salah satu kalung kesehatan. Setelah sampai di kamar apartemen, Rudolf mengatakan untuk mempromosikan produk kalung kesehatan tersebut, Ica harus berpura-pura menjadi korban penculikan dengan posisi terikat. Karena tidak memiliki rasa curiga, kemudian Ica menyetujui konsep yang telah diberitahukan kepadanya. Setelah Ica terikat, kemudian Rudolf mengatakan kepada Ica bahwa ia berbohong tentang berpura-pura menjadi korban penculikan tersebut. Ica pun merasa panik dan masih dalam keadaan terikat, Ica dicecar banyak pertanyaan. Salah satunya tentang pertemanan antara Ica dengan seorang yang berinisial H, yang juga pernah berteman dengan Rudolf. Sebagai seorang manusia yang sedang bertahan hidup, tentu Ica menjawab dengan jawaban yang akan membuat dirinya aman. Akan tetapi jawaban Ica malah membuat Rudolf kesal dan ia kembali menampar Ica. Setelah selesai menampar, ia kembali bertanya mengenai posisi Ica. Apakah ada di kubu Rudolf atau di kubu seseorang yang berinisial H tersebut? Ica pun menjawab bahwa ia berada di kubu Rudolf. Akan tetapi Ica kembali ditampar beberapa kali, lalu Rudolf kembali bertanya, apakah Ica akan melaporkan perbuatannya kepada pihak kepolisian? Ica pun menjawab dengan jawaban bahwa ia tidak akan melaporkan perbuatannya tersebut. Akan tetapi Rudolf merasa tidak percaya dan kemudian langsung mencekik leher Ica hingga ia kehabisan napas dan akhirnya ia tewas di tempat. Setelah korban tewas, barang-barang berharga milik korban diambil oleh Rudolf dan mayatnya dibungkus menggunakan plastik hitam besar lalu diikat dengan menggunakan lakban. Kemudian mayat korban yang telah dibungkus tersebut dibawa keluar melalui lift yang ada di apartemen dengan menggunakan troli. Tanpa sadar wajah Rudolf terekam oleh kamera CCTV yang berada di lift. Dan melalui rekaman CCTV tersebut, Rudolf terlihat tersenyum karena merasa puas telah melakukan keinginannya untuk membunuh korban. Singkat cerita, setelah keluar dari apartemen dengan menggunakan mobil berwarna putih, Rudolf masuk ke jalan tol dan kemudian membuang mayat korban di bawah jalan tol tersebut. Setelah melakukan perbuatannya, Rudolf melarikan diri. Lalu beberapa lama kemudian mayat korban ditemukan oleh warga setempat dengan kondisi masih terbungkus plastik hitam. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, Rudolf berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian saat akan menjual laptop milik korban di sebuah tempat elektronik di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berharga milik korban seperti handphone, uang, dan perhiasan, serta laptop yang akan dijual tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa sebelum membunuh, Rudolf sempat meminta untuk mentransfer uang sebesar 19,5 juta rupiah kepada korban. Ia mengaku uang tersebut akan digunakan untuk membayar pembunuh bayaran untuk membunuh dua target yang lainnya.
yaitu orang yang berinisial H dan S, yang juga sempat menjadi teman satu circle-nya. Melalui histori pencarian di handphonenya diketahui Rudolf sempat mencari tahu tutorial cara untuk membunuh korbannya. Menurut pihak kepolisian, motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rudolf kepada Ica ini dikarenakan rasa sakit hati. Karena Ica main dan berfoto bersama orang-orang yang dianggap musuh. Sehingga Rudolf merasa sakit hati dan ia memendam perasaannya tersebut. Lalu berkembang menjadi keinginan untuk membunuh. Menurut Adrianus Meliala yang juga seorang guru besar kriminolog UI menilai bahwa Rudolf tipe orang yang tidak memiliki teman yang bisa diajak untuk bercerita tentunya. Sehingga ia memendam rasa sakit hatinya tersebut dan ia juga mengatakan Rudolf cenderung impulsif dengan mengikuti kata hatinya yang menghabisi nyawa orang-orang yang telah membuatnya sakit hati. Pembunuhan yang dilakukan oleh Rudolf berawal dari rasa sakit hati yang berkembang menjadi dendam dan berlanjut ke keinginan untuk membunuh. Dikarenakan ia tidak memiliki seorang teman walau hanya untuk sekedar berbagi cerita. Andai saja Rudolf memiliki teman, mungkin ia dapat mengurangi keinginannya untuk menyalurkan dendamnya. Atau lebih parahnya sampai melakukan tindakan-tindakan impulsif seperti melakukan tindakan kriminal. Dalam kasus ini contohnya sudah sangat jelas, yaitu melakukan pembunuhan. Atas pembunuhannya tersebut, Rudolf diancam dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. So, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa setiap manusia butuh manusia. Maka jadilah manusia yang layak disebut sebagai manusia. Thank you yang udah subscribe dan nonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan, stay safe, and see you next time.